Shalom buat kita semuanya, selamat Natal. Ya, kiranya sukacita, damai Natal senantiasa menyertai kita. Meskipun kita merayakan Natal di situasi di mana COVID itu berada, ya di dalam situasi yang tidak menentu sekarang ini, namun kita harus tetap bersyukur kita masih bisa merayakan Natal. Ya, selamat Natal buat kita dan tetaplah bersukacita. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa melihat apa sebenarnya Natal. Ya, kenapa sih Yesus itu harus lahir? Ini akan saya kupas buat kita semuanya supaya ketika momen Natal itu kembali lagi hadir tahun depan, kita bisa mengerti kenapa Yesus itu lahir. Ayat pembuka untuk setiap kita pada saat ini saya ambil di dalam Matius 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan buat kita semuanya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Firman ini sungguh luar biasa. Ya. Pernyataan-pernyataan ini sungguh luar biasa. Dari pernyataan ini kita akan menyelidiki bersama-sama apa sebenarnya Natal. Kenapa Yesus itu lahir? Hari ini saya mengambil satu tema, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Saya percaya bahwa setiap kita, apalagi di dalam situasi sekarang ini, ya kita membutuhkan Allah. Ya, kita butuh Allah bersama-sama dengan kita. Karena saudaraku, kata menyertai di dalam konteks ayat ini itu diambil dari kata Yunani meta, ya, yang memiliki pengertian bersama-sama. Jadi ketika dikatakan Allah menyertai kita, itu sebenarnya berarti Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Apa bukti Allah itu tinggal bersama-sama dengan kita? Nah, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sekarang, maka sekarang ini adalah Allah Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Itu juga tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau kita tarik di dalam masa di mana ayat ini berada, ayat ini dituliskan, ya, momen atau tujuan daripada ayat ini itu memperlihatkan bahwa ketika Yesus lahir, ketika Allah mengambil rupa seorang manusia yang kita sebut sebagai Yesus itu lahir dan dia tinggal di bumi, itulah yang dikatakan bahwa Allah menyertai setiap ya, di mana Allah sebenarnya tidak meninggalkan manusia. Nah, kalau kita belajar lagi dari zaman Maleakhi sampai kepada hari kelahiran Yesus, itu ada sekitar 400 tahun. Ya, di mana Allah itu berhenti bicara. Sehingga zaman pada saat itu disebut sebagai zaman kegelapan. Karena Allah tidak berfirman sama sekali. Seolah-olah Allah itu diam. Seolah-olah Allah sudah meninggalkan manusia pada saat itu. Tetapi melalui kelahiran, melalui hadirnya Allah di bumi, ya, di mana diawali dari bayi Yesus, itu memperlihatkan kepada setiap kita. Bahkan umat pada saat itu, bangsa Israel dalam konteks ini, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia yang merupakan ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Allah. Allah beserta dengan kita. Allah menyertai kita. Sampai hari ini pun Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka daripada itu jangan kita takut dalam hidup ini. Ayo tetap semangat. Amin ya saudara. Hari ini kita akan melihat ya apa sebenarnya tujuan Allah itu tinggal di bumi. Kenapa Allah mau tinggal di bumi? Dia yang kudus itu mau tinggal bersama dengan orang-orang berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-21
dengan jelas dicatat bahwa karena dialah itu alasannya. Inilah alasan kenapa Yesus itu lahir. Inilah alasan kenapa Natal itu kita rayakan. Ya, ini adalah alasan utama yang saya lihat mengapa kita setiap tahun merayakan hari Natal. Berbeda dengan setiap kita kalau lahir, maka orang tua kita itu punya rencana, ya kalau dia dokter, maka anaknya mau dia jadikan dokter. Atau mungkin lebih baik lagi profesinya daripada profesinya diri dia sendiri. Ya, kalau kita ini insinyur, maka kita mau jadikan anak kita menjadi insinyur supaya menjadi penerus. Kalau kita pengusaha, maka kita mau menjadikan anak kita ini sebagai seorang pengusaha, meneruskan usaha kita. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus lahir, ya, walaupun kalau kita melihat ada orang Majus datang membawa harta benda mereka, mempersembahkan itu semuanya kepada dia. Dia datang lagi para domba, bahkan ada satu nyanyian yang luar biasa dari para malaikat. Namun sebenarnya kelahiran itu meskipun diawali dari satu kemeriahan, namun memiliki tujuan yang mulia, yakni mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Ya, jadi sebenarnya Natal itu tujuannya untuk Paskah. Yesus lahir untuk menjadi korban Paskah. Kenapa satu korban itu perlu? Karena ada dosa. Dosa-dosa manusia hanya bisa disucikan, dikuduskan dengan darah daripada Allah itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel itu melakukan dosa, maka setiap mereka harus mengorbankan hewan mereka sebagai korban penebus dosa. Dan itu semuanya itu tidak bisa untuk menebus dosa sebenarnya. Makanya diperlukan satu darah yang mulia, yaitu darah Allah kita. Itulah sebabnya kenapa dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dia lahir di bumi, dimulai dari bayi, dan dia terus menjadi besar. Dan pada akhirnya dia akan mati di kayu salib untuk satu tujuan. Allah beserta dengan manusia pada saat itu dalam konteks bangsa Israel. Ya, karena disebut di situ sebagai umatnya untuk menebus umatnya dari dosa-dosa mereka. Coba kalau kita lahir dalam usia 10 atau 12 tahun, kemudian orang tua kita bilang, anakku, ya, diajak kita duduk sharing, anakku, jadi sebenarnya begini nih, kamu tuh lahir ya, tujuan bapak mama itu kamu dilahirkan itu supaya nanti kamu ya disalibkan, anakku. Nah begitu. Mungkin kita sebagai anak, ketika orang tua bicara begitu kepada kita, kita akan mikir nih, ini kayaknya aku harus lari dari rumah sebelum tujuan itu terjadi dalam hidupku, ya kan? Atau mungkin pikiran kedua, aduh nyesel banget aku hidup, ngapain lahir untuk akhirnya naik ke kayu salib, kan begitu. Setiap kita pasti, ya, kalau diberikan kabar seperti itu, waduh mikir kita, saudara. Tetapi kita bisa lihat di sini bahwa Yesus itu lahir sebenarnya tujuannya untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Kenapa sih dosa itu harus ditebus? Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Ya, saya bacakan buat kita semua, ini alasannya. Roma 6 ayat yang ke-23 dicatat demikian, sebab upah dosa ialah maut. Ya. Jadi ketika kita berdosa, maka upahnya ataupun ganjarannya ataupun yang kita akan terima nih dari dosa adalah maut. Maut di dalam konteks Roma 6 ayat 23 itu mengarah kepada masuk neraka. Upah dosa itu adalah masuk neraka.
Kalau saya tanya kepada kita semuanya, adakah setiap kita yang ingin masuk neraka? Pasti kita akan jawab, enggak mau lah Pak Pendeta. Ya, pasti kita tidak akan pernah menjawab seperti seorang teman saya dahulu. Waktu saya belum jadi pendeta, lalu saya nasihati dia, udah jangan begitu, kamu berubahlah. Saya bilang. Kemudian teman saya bilang begini, saya tidak tahu apakah ketika dia menjawab saya itu dalam kondisi mabuk atau dia dalam kondisi beriman itu dia bicara begitu. Karena dia jawab saya begini, Kia, kalau aku Kia sudah masuk nerakanya aku. Waduh. Saya pikirkan waktu setan-setan ketemu dengan Yesus di daerah Gadara saja, mereka berkata, apakah engkau Yesus mau menghukum kami sebelum waktunya? Iblis saja tahu ujung hidupnya adalah masuk neraka dan dia takut untuk masuk di situ. Dia tahu dia akan masuk di sana. Tetapi dia berani berkata seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dia belum waktunya, belum siap. Iblis aja tidak siap kok masuk neraka meskipun dia pasti masuk neraka. Nah, ini teman saya ngomong begitu gitu. Apakah dia lebih tinggi imannya dari iblis, saya juga nggak tahu lah. Ya. Tetapi saya percaya kita semua pasti tidak punya tujuan untuk masuk neraka. Bahkan Yesus sendiri pun itu memiliki satu keinginan, ya, supaya setiap kita tidak masuk neraka. Karena Yesus tahu upah dosa itu maut. Upah dosa itu masuk neraka. Itulah sebabnya kenapa dia harus menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Itulah sebabnya dia memang harus lahir. Dia harus tinggal, dia harus menyertai, dia harus bersama-sama dengan manusia. Supaya apa? Manusia pada zaman itu, ya, melihat, khususnya umat pilihannya itu bangsa Israel, khususnya juga para murid pada saat itu melihat karya keselamatan daripada Allah, yaitu melalui Yesus, melalui karya salib, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu alasan pertama kenapa Yesus harus menebus dosa kita. Karena dosa, upah dosa adalah maut. Maka setiap kita jangan main-main lagi dengan dosa. Upah dosa itu maut. Lalu alasan yang kedua, kenapa Yesus itu harus mati di kayu salib? Mari kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, kalau kita perhatikan, ditinggikan di sini bukan dipromosi, ya, bukan. Ini sesuatu yang berbicara tentang salib. Waktu ular itu ditinggikan, itu digantung di satu kayu. Nah, seperti itu. Jadi anak manusia yang mengarah kepada Yesus itu pun harus seperti itu. Jadi sebenarnya pernyataan di sini itu mengarah kepada kayu salib, pengorbanan Yesus. Dia harus ditinggikan, dia harus dimuliakan dengan pengorbanan. Nah, kita kan biasa dimuliakan dengan tepuk tangan, dengan kata selamat. Nah, tetapi Yesus tidak seperti itu. Dia dimuliakan melalui salib, sama seperti ular ditinggikan di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Harus. Makanya dia lahir untuk naik ke kayu salib. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Upah dosa maut. Artinya kebinasaan. Artinya masuk neraka. Nah, ketika Yesus naik ke kayu salib, ya, maka sebenarnya kita bisa melihat kasih Allah akan dunia ini. Di awal tadi saya katakan, ketika Allah tidak berbicara 400 tahun, itu bukan berarti Allah meninggalkan manusia. Ya, melalui momen Natal kita bisa melihat kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Di mana melalui kelahiran itu, Allah punya rencana untuk penyelamatan kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar atas setiap kita. Atas dunia ini. Dunia itu tidak berbicara tentang binatang. Tidak berbicara tentang
tumbuh-tumbuhan, tidak berbicara tentang gunung, tidak berbicara tentang udara, tidak. Tetapi itu berbicara tentang kita. Ya, dunia di situ itu mengarah kepada setiap kita. Karena di dalam kitab Kejadian manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita adalah ciptaan yang berharga. Sehingga melalui Natal, melalui kelahirannya, Allah punya rencana untuk menyelamatkan kita, manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian dikatakan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ini untuk yang pertama kali ya. Kedatangan kali pertama. Beda nanti dengan kedatangan kali kedua tujuannya. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Artinya kalau oleh dia itu berarti melalui Yesus. Karena dia di situ mengarah kepada Yesus. Melalui apa? Karya salib. Mati di kayu salib. Jadi alasan kedua kenapa Allah menyertai, di mana Allah bersama-sama dengan manusia. Kenapa Allah itu mau mati di kayu salib? Untuk mengubah situasi kita. Ya, untuk mengubah setiap kita yang harusnya tadi binasa itu memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang tidak pernah memikirkan hal jahat dalam hidup kita, meskipun setiap kita suka jahat, ya, suka jahat, tetapi Allah tetap memikirkan keselamatan bagi setiap kita. Dia tahu upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, dia harus hadir di bumi. Dia harus bersama-sama dengan manusia. Dan itu pun harus memang di dalam rupa manusia. Harus menjadi manusia. Tidak boleh di dalam keilahiannya. Ya, harus memang memiliki daging. Memiliki darah. Karena darah itulah yang akan menebus setiap dosa kita. Itulah sebabnya ketika di hari Paskah, sebelum hari Paskah, Yesus melakukan perjamuan dengan para murid. Dia berkata kepada para murid, ya, dan itulah sebabnya juga kenapa kita melakukan perjamuan kudus. Dikatakan, ingatlah akan aku. Natal itu untuk mengingatkan setiap kita bahwa tujuan Allah hadir di bumi, tinggal bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan umatnya pada zaman itu, untuk memperlihatkan kasihnya yang begitu besar melalui korban salib. Dia harus menarik kita kembali, ya, yang merupakan miliknya itu, yang tadinya dikuasai oleh dosa. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia itu menjadi hamba dosa. Awalnya kan itu manusia adalah hamba Allah, tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, maka manusia itu menjadi hamba dosa. Dan kehambaan itulah yang Allah mau ambil kembali. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunanmu, itu kan Allah berbicara kepada ular. Ya, ayat 14-15 itu Allah berbicara kepada ular. Keturunanmu, artinya keturunan daripada ular itu akan diinjak kepalanya oleh keturunan wanita ini. Dan keturunan si wanita ini, perempuan ini, akan kau remukkan tulangmu. Nah, seperti ini. Kalau berbicara tentang kepala, itu tempat di mana mahkota berada. Kepala adalah gambaran daripada bagian unsur tubuh kita paling atas. Ini berbicara tentang kekuasaan. Ya. Jadi, ketika dikatakan diremukkan kepala, itu berarti Allah akan menghentikan kekuasaan daripada iblis atas manusia. Sehingga kita harus mengerti, ketika Allah itu mati di kayu salib, sebenarnya kita ini adalah hamba Allah, hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita melihat apa yang Allah lakukan ini sungguh luar biasa. Sungguh amat baik. Tetapi ketika Allah melakukan bagiannya bagi setiap kita, saya juga percaya kita juga memiliki bagian untuk kita lakukan. Sebagai satu respon kita akan karya keselamatan yang Dia lakukan. Yang dimulai dari kelahiran daripada Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi sikap kita? Apa yang menjadi bagian setiap kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Allah kita? Mari kita buka dulu di dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Bagaimana? Apa yang menjadi sikap kita sebagai pribadi yang sudah ditebus? Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibeli di sini dalam hal apa? Dibeli dari dosa. Dan harganya sudah lunas, yaitu melalui darah Yesus. Sudah dilunasi. Ya, kalau kita ibaratkan misalkan anak kita punya hutang sekian miliar, lalu kita siapkan uang sekian miliar itu dan kita bayarkan itu. Akhirnya anak kita yang tadi dalam kuasa orang, anak kita itu menjadi kuasa kita. Kita sudah lunas dibayar. Satu hal yang harus kita mengerti, bahwa tubuh, ya, di dalam konteks ayat ini, tubuh itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Ya, jangan kita hanya melihatnya, oh ini tubuh badan, tidak. Ini memiliki pengertian rohani, yaitu pengertiannya adalah seluruh kehidupan kita, gaya hidup kita, cara kita hidup. Bahwa kehidupan kita ini semuanya bukan milik kita lagi, di dalam ayat yang kedua, ayat yang ke-19. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, memang ini tubuh saya. Tetapi ingat, ketika Allah mati di kayu salib, Dia sudah lunas bayar kita. Maka sebenarnya ini bukan milik kita lagi sendiri, tidak. Ini adalah milik Allah. Makanya dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Allah itu tinggal. Ya. Jadi ini bukan lagi milik kita seorang diri. Kepemilikan akan diri kita, hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi ini sebenarnya adalah milik daripada Allah. Dia sudah bayar kita. Nah, ini harus kita sadari bahwa setiap kita ini bukan milik kita lagi. Bukan, tubuh kita bukan milik kita lagi. Nah, oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa aku bukan milik Allah, maka dikatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana sikap kita? Ayo kita permuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Jangan kita permalukan Tuhan. Ya, muliakan beda dengan malukan. Ya, ayo kita permuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan seluruh kehidupan kita. Baik di sini, baik di sini, baik di dalam ini yang tersembunyi, ya. Langkah kehidupan kita harus kita sadari, aku milik Tuhan. Aku harus mempermuliakan Tuhan dalam kehidupanku. Sama seperti orang Majus yang datang, ya. Dia datang membawa persembahan. Dia memberikan satu pengagungan kepada Yesus. Demikianlah setiap kita. Kalau kita sadar hidup kita adalah miliknya Dia,
Maka ayo kita permuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Dan bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita? Mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, bagaimana kita mempermuliakan Tuhan? Kenapa kita harus permuliakan Tuhan? Karena kita milik Dia. Aku bukan milikku lagi, tetapi aku adalah milik Kristus. Maka sebagai milik Dia, yang Dia mau untuk kita lakukan sebagai miliknya Dia adalah mari setiap kita di dalam ayat yang ke-24 tadi dikatakan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hanya satu kata, tinggalkan dosa. Ya, kalau kita ini milik Kristus, Dia sudah tebus kita dari dosa. Dia mati untuk dosa-dosa kita, maka setiap kita wajib jangan lagi menghidupi dosa-dosa itu. Kalau kita adalah milik Kristus, maka kita harus tinggalkan dosa. Ayo, tinggalkan dosa. Kalau selama 2020 ini, kita ini kan sudah mau meninggalkan tahun 2020. Dari bulan 1, dari tanggal 1, dari detik pertama, mari kita koreksi kehidupan kita. Kalau masih banyak dosa yang kita lakukan, ayo tinggalkan itu semuanya. Biarlah di tahun 2020 ini kita kubur seluruh kehidupan kita yang tidak benar. Sadarlah kita bahwa Natal itu menjadikan diri kita adalah milik Dia. Karena kita sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Kita dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Maka daripada itu kita harus tinggalkan dosa. Tidak bisa kita bawa lagi dosa. Tidak bisa. Karena Yesus sudah mati bagi dosa. Ya masa kita bawa lagi dosa? Itu kan sudah tidak tepat hidup kita. Menjadi miliknya, setiap kita harus tinggalkan dosa. Masih suka ngegosip, masih suka nyebar hoax, tinggalkan itu. Amin. Ya. Masih suka berlaku yang gak benar, tinggalkan itu. Punya hati yang jahat, tinggalkan itu tahun 2020. Tinggalkan itu. Aku adalah milik Kristus. Maka sebagai milik Kristus, aku harus meninggalkan dosa. Menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Itu kan arahnya kepada dosa. Daging dan hawa nafsu itu bicara tentang dosa, nggak ada yang lain. Nah, kalau bicara dosa itu adalah kehendak iblis. Karena iblis itu berdosa dari sejak awal. Dan awal daripada dosa itu berasal dari iblis itu sendiri. Ketika dia melawan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di momen Natal ini kita menyadari, ya, kita mengambil sikap untuk meninggalkan dosa. Tinggalkan. Lalu yang kedua, di dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hal yang kedua yang harus menjadi sikap kehidupan kita, untuk kita menghormati, meresponi rancangan keselamatan yang Allah lakukan bagi setiap kita adalah selain kita tinggalkan dosa, mari mulai hari ini kita menyerahkan. Dan dikatakan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Itu berarti seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita harus kita serahkan kepada Allah. Yang berarti kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus dipimpin oleh Tuhan. Kita harus dipimpin oleh kebenaran.
Ya, atau kita ambil satu kesimpulan, mulai hari ini kita harus hidup seturut dengan kehendak. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Meskipun hidup dalam kebenaran itu tidak menyenangkan, tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Meskipun harus melalui proses, tapi kita harus menjadikan itu target kehidupan kita. Ini firman Tuhan buat kita semuanya. Ayo jaga mulut. Keluarkan yang benar. Ya, yang ada di pikiran, ayo berpikir yang benar. Yang ada di dalam hati, ayo miliki hati yang benar. Ayo di dalam perbuatan kita miliki perbuatan yang benar. Yang mempermuliakan Dia sebagai pemilik kehidupan kita. Ini saudaraku. Inilah sebenarnya makna Natal buat kita. Ya, bagi saya secara pribadi ya, maksud saya. Inilah bagi saya Natal itu. Natal adalah masa di mana Allah itu merancangkan keselamatan bagi kehidupan saya. Dia mati di kayu salib. Oleh sebab itu, saya harus meresponi dengan aku tinggalkan dosaku. Lalu yang kedua, aku hidup sesuai dengan kehendak Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Natal. Amin.